Oke, kita bisa lanjutkan ke video selanjutnya ya. Tadi kita sudah lanjut dengan melakukan modifikasi ya. Tadi ada di SCSS-nya sedikit, di waduh mana ya? Mana tadi filenya lupa. miss.scss ya. Kita fixing si HTTPS linknya ini untuk nge-fixing link style sheet-nya. Oke, setelah itu ngapain? Nah, setelah itu kita build ya yarn spasi build yarn spasi dist ya. Kemudian kita bakal dapat page yang baru. Nah, sekarang kalau udah dapat ini kita mau ngapain? Nah, di semua template ya pada umumnya itu teman-teman bisa start dari blank.html. Jadi buka dulu blank.html-nya. Jadi pahamin dulu apa sih ini yang dikerjakan sama yang buat template. Nah, biasanya strukturnya itu ada di halaman blank ini. Coba sekarang kita reveal in Finder, kemudian kita buka. Nih, nah ini adalah default blank page yang ada nih ya. Sorry, ini kok masih kayak ini ya fontnya ya. Bentar, minta di build ulang kayaknya ini. Sorry. cd projects, document projects. Oke. Yang this. Oke. Nah, ini ya. Ini fontnya sudah lebih bagus, lebih bagus. Oke. Nah, ini adalah blank page-nya. Berarti kalau kita lihat teman-teman mungkin nanti bakal garap dengan template yang lain ya, pastikan biasanya dia kebagi dengan area-area yang standar ya. Ini area navigasi biasanya, kemudian ada header, kemudian ada subheader seperti ini ya. Nah, nanti dia bakal punya istilah sendiri-sendiri. Nah, sebelum lanjut, pastiin dulu responsiveness-nya jalan. Nih, responsifnya jalan ya. Ini jalan ya. Breakpoint-nya aman, berarti template ini udah layak untuk teman-teman pakai. Karena nanti kalau responsifnya nggak jalan, itu masalah. Ya. Nah, setelah itu baru deh eksplorasi nih si halaman eh, blank page ini tadi. Kita bisa lihat, kita bisa bagi lagi. Di sini ada head ya. Headnya isinya CSS. Kemudian dalam sini ada body. Nah, di dalam body nanti ada app. Nah, setelah app ini berarti app itu adalah dalamnya si aplikasinya. Di bawahnya itu baru ada JavaScript ya. Best practice-nya adalah CSS di atas, JavaScript di bawah. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan template ini sudah nge-follow best practice template-nya. Jadi di atas ini CSS semua, di bawah JavaScript ya. Kenapa kok JavaScript di bawah? Nah, kenapa kok CSS di atas? Itu karena style harus di-load duluan dan si JavaScript yang mikir-mikir, yang ada prosesnya itu ditaruh di bawah ya, biar nanti dia ke-load belakangan. Oke. Di dalam app nanti teman-teman bisa lihat ada lagi nih, ada main wrapper. Nah, main wrapper berarti si app ini keseluruhan halaman ini dibungkus dalam sebuah app. Di dalam app ada main wrapper ya. Nah, kalau kita lihat ada navbar nih, kemudian ada navigasi, dan ada sidebar, ada main content, nah ada main footer. Nah, ini kalau teman-teman lihat berarti inilah skeleton aplikasinya. Skeleton template-nya. Ada navbar, ada main sidebar, ada lagi main sidebar, saya nggak tahu ini buat apa. Nih, ada navbar di atas. Oh, I see. Navbar ini untuk yang di atas. Jadi kalau kita lihat, navbar itu yang di atas ini. Nih, ya. Nih, macam-macam ya. Oh, sorry. Navbar ini kayaknya ini. Loading space, kemudian profile, kemudian gini ya. Oke, coba kita delete aja. Kita delete. Sorry. Ini kemudian kita simpan, kita reload. Nah ya, ternyata ya benar ya. Yang navbar ini adalah yang di atas. Oke, kita kembali. Nih, kita kembalikan navbarnya ada. Jadi ini bagian navbar, ini bagian sorry, mana dia?
main sidebar nih. Sidebar itu yang sebelah kirinya ini berarti nih. Kalau misalkan main sidebar ini kita buang ya, kemudian disimpan, kita reload. Nah, ini hilang ya. Sidebarnya hilang. Oke. Ini sudah standar. Kemudian kita balikin lagi. Jadi kita tahu, oh kalau ada div namanya navbar yang di sini, sidebar yang di sini. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke bawah sini. Sebentar. Main wrapper. Oke. Ini sidebar udah. Sekarang main konten. Nah, di main konten ini apa sih? Nih, ya, kita bisa lihat section header, blank page. Berarti ini. Ya. Kemudian ada main footer. Main footer ini apa? Oh, di sini main footer ini copyright. Ya. Nah, di sini ada copyrightnya. Yang ada garis ini. Nah, ini teman-teman bisa hilangkan. Ya. Tapi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ya kita harus beretika ya. Kita kasih credits untuk yang membuat tampilannya. No problem, enggak apa-apa. Atau itu cara pertama ya, bisa buka codingan sini, atau juga bisa teman-teman pakai inspect element, kemudian mulai menggunakan inspektor ini, kemudian hover ke sini. Nah, untuk bisa tahu bagian-bagian mana yang merupakan komponen dari tag HTML yang kita pilih. Ya, misal kayak gini ya, ini di delete juga bisa, dia langsung berubah. Terus ini di delete juga bisa, lebih kelihatan ya. Terus ini main footer di delete juga bisa. Kemudian kalau teman-teman melakukan kesalahan, ya udah ini di reload aja, enggak masalah. Jadi ada dua cara ya, bisa pakai inspect element, bisa pakai codingan gini dibuka. Saya lebih suka pakai yang inspect element ini ya, karena bisa kelihatan daerah mana aja sih ini, tanpa harus nge-alt tab. Jadi ini bisa, mungkin teman-teman bisa punya best practice yang lain, tapi dari saya lebih baik pakai inspect element. Kemudian setelah teman-teman ngerti ini, maka nanti kita bisa bagi template ini menjadi komponen-komponen besar. Jadi yang sebelah kiri ini sidebar, yang atas ini navbar, yang ini headingnya ya, main kontennya di sini. Jadi kalau misalkan mau ngisi di sini, teman-teman sudah tahu di div mana, di kelas mana harus diisi, dan bagaimana template-nya, bagaimana bodinya, ini ada section body. Nah, kemudian ada footernya. Nah, di sini basic. Jadi kalau mau mulai mau ngedit-edit template ya, templatenya apapun itu ya, teman-teman start dari blank page. Jadi jangan langsung masuk di dashboard. Mana ya? Mana ya? Yang home. Mana ya layouts? Sebentar. Index nih misalkan. Nah, nih kita buka nih index nih ya. Indeks ini sudah terlalu penuh. Ya, udah terlalu banyak kayak gini. Kemudian kan teman-teman baru pelajarin dari sini, ini agak susah. Better belajarnya dari sini, yang blank page. Kalau ini bisa juga, cuma nggak fokus. Kita fokus di blank page itu untuk mempelajari layoutingnya. Kalau sekarang ini kita udah ketemu row, sudah ketemu section, sudah ketemu main content gitu ya. Tapi kok ini section? Sementara tadi beda. Ya. Jadi beda nih. Main content tapi nggak pakai section. Pakainya apa? Nih, section header, section body gitu ya. Nah, kalau ini kok beda. Nih, section, dalamnya ada row. Nah, itu malah bingung, malah nggak paham standarnya. Jadi, follow standarnya dulu, baru follow yang custom-custom ini. Karena yang ada di sini ini semua custom. Ada JavaScript customnya, ada tag-tag HTML yang custom juga gitu ya. Jadi, perlu hati-hati. Di sini ada row, nih bisa dilihat ya. Atau misalkan ini dipisah seperti window gitu juga nggak apa-apa. Ini bisa dilihat lebih clear nih. Yang di bawah sini ya misalkan ini ada row, di dalamnya row ada dua ya, satunya 8 bagian, yang satu 4 bagian. Nah, ini teman-teman harus lancar dulu, harus lanyah dulu masalah ini, baru kita bisa pindahin nih nanti template ke Blade. Kemudian perlu diperhatikan juga tadi di halaman blank itu dia nge-load banyak resource ya. Ada
style sheet, ada font awesome, ada CSS, ada komponen CSS, dan ada JavaScript. Nah, ini semua adalah template yang wajib ya. Ini template wajib nih. Jadi JavaScript ini wajib ada. Kenapa? Karena untuk bikin blank page aja dia butuh ini. Sementara kalau untuk yang custom misalkan alert ini mungkin ya. Pop over misalkan. Kita bisa lihat bisa jadi dia butuh JavaScript berbeda nih. Ada yang custom.js ya. Justisla.js, script.js, custom.js. Kalau kita lihat di blank sama ya. Oh, nggak ada. Apa ya? Pasti ada kok. Tooltip. Butuh JS kah? Nggak. Biasanya ada yang ditambahkan. Sebentar ya. Drop down. Sama ya ternyata. Apalagi ya. Misalkan Google Map gini ya. Biasanya nanti ada coding apa scriptnya Google Map di bawah. Nah, ini ya. Nih, ada Gmaps, ada Gmaps Simple. Nah, ini nggak ada di template yang blank. Nah, kalau kita lihat di blank nggak ada ya. Nah, dia nambahin ini. Di sini sudah dikasih komen. Dia ngasih JS libraries dan page specific JS file. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di demonya Stisla itu, misalkan gini ya, atau di template lain, ada demo features kayak gini misalkan apa ya, terus Google Maps misalkan gini ya, kita lihat di sini, oh mapnya nggak keload, simple misalkan ya. Ini Google Map ID-nya mungkin nggak ada jadi nggak muncul. Jadi halaman ini butuh custom page, custom JavaScript. Nah, ini perlu teman-teman cek di sini ya. Ini adalah blanknya wajib. Nanti kalau yang Google Maps-nya butuh Google Maps, berarti teman-teman butuh ini, harus nambahin ini ya. Nah, ini baru bisa dipakai ya. Seperti itu kira-kira. Jadi masalahnya bisa jadi ada script yang kurang ketika teman-teman ngambil template, dan bisa jadi ada CSS yang kurang. Jadi itu perlu diperhatikan di masing-masing halaman customnya ini. Oke, setelah itu nanti di sini juga ada nih assets, folder assets ya. Nah, ini adalah hasil yang kompilasi. Nah, di sini nanti hasil kompilasinya itu kelihatan. Dari yang kita lakukan yarn dis tadi itu juga akan mengkompilasi ulang style CSS ini. Nah, ini perlu. Inilah nanti yang akan dipindahin ke asetnya Laravel. Ya, CSS, fonts, image, kemudian ada JS di sini, ya, page. Nah, page ini itu kan sudah di-build ya. Itu nggak semuanya harus kita pakai. Jadi kita bisa pilih mana yang kita masukkan ke dalam project Laravel kita. Dan image juga nggak semuanya kita pakai, jadi nggak akan semuanya main di Kopas aja. Ini perlu dipilih-pilih ketika nanti mau dirilis ke production. Oke, fonts juga ini kayaknya Nunito-nya ada available offline, tapi di sini dipakai online. Oke, no problem lah. Berarti fonts ini kita bisa skip. Atau mungkin fonts nggak bisa karena Fazir ini kayaknya nggak ada Google Font-nya. Jadi font ini tetap kita pakai, tapi Nunito-nya mungkin nggak dipakai nanti. Oke, itu dulu. Jadi folder assets nanti akan kita pindah ke projectnya Laravel, dan halaman page ini akan kita ambil halaman blanknya, ya blank dulu, untuk kita jadikan layout di Laravel Blade-nya. Kemudian kita ambil basic-basic style sheet dan basic-basic file JS-nya. Di sini pakai Cloudflare, pakai Popper.js, pakai CDN ya pada umumnya, tapi ada file-file yang ada di dalam folder asset. Nah, makanya ini tadi kita perlu memindahkan file yang ada di folder asset tadi. Oke, mudah-mudahan jelas. Seperti biasa kalau nggak paham bisa tanya di Discord group. Sampai jumpa di video selanjutnya.